Setelah Luo Peng berada di dunia pertempuran kemuliaan, lebih tepatnya di sebuah gurun yang tak berujung, Luo Peng pun kemudian melakukan pertarungan melawan 1.000 kesatria hebat yang ada di sana. Dengan baku hantam itu terus berlanjut tanpa henti, memasuki mode brutal, sampai pada akhirnya setelah cukup lama melakukan pertarungan, Luo Peng pun berhasil menghabisi 1.000 kesatria hebat itu. Dan setelah berakhirnya pertempuran, ia pun memutuskan untuk meninggalkan TKP arena pertarungan di wilayah dunia kemuliaan untuk sementara waktu. Tapi ketika hendak akan beristirahat di kediamannya, ia pun tiba-tiba mendengar sejumlah suara yang ternyata berasal dari Kaisar Caman dan Kaisar Seribu Hujan memanggil namanya dari luar. Dengan pada saat ia mencoba membuka pintu, ia pun menemukan sosok Kaisar Caman, Kaisar Seribu Hujan dan juga salah satu ahli waris manusia lain berdiri di belakang mereka yang ternyata itu adalah Kaisar Tujuh Pedang. Oleh karenanya melihat sosok Kaisar Tujuh Pedang, Luo Peng pun sontak terkejut terheran-heran di balik tatapan matanya, terus memandangi makhluk agung umat manusia itu dengan tak menyangka ia bisa bertemu lagi dengannya. Pada waktu itu pernah bertemu di Menara Bintang, dan sama halnya seperti Luo Peng, Kaisar Tujuh Pedang pun juga menunjukkan hal yang sama, sebab untuk pertama kalinya ia dengan penuh perhatian mengamati Luo Peng yang notabene merupakan seorang kesatria yang dijuluki sebagai Kaisar Sungai Pedang dan pejuang misterius yang mengejutkan alam semesta. Bahkan sekilas ia menemukan sosok Kaisar Sungai Pedang ini tampak sangat umum dan terlihat biasa aja. Tapi jika ada yang memperhatikan kedua matanya, mereka akan merasakan kekuatan yang tangguh tersimpan di dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya adalah kepercayaan diri yang dibawa oleh tekad yang kuat, menunjukkan bahwa Luo Peng sangat percaya diri. Mengingat setelah Serigala Langit mengungkapkan identitasnya, Luo Peng merasa lega dan ia berhenti untuk terus bersembunyi merahasiakan identitasnya. Melainkan itu malah membuatnya menjadi lebih berani siap untuk menghadapi segala rintangan. Namun melihat situasi menjadi senyap, Luo Peng pun segera bereaksi dengan cara bahasa bacrit menyapa Kaisar Tujuh Pedang dan menyebutkan bahwa ini kedua kalinya mereka bertemu. Sebelum kemudian ia pun mengajak ketiganya untuk masuk ke dalam kediamannya. Dengan begitu memasuki rumah, keempatnya pun tiba di ruangan megah, di mana hanya ada kursi kayu kuno maupun meja teh di sana, dan Luo Peng duduk di tengahnya. Ya meskipun Kaisar Tujuh Pedang, Kaisar Seribu Pedang, serta Kaisar Caman bingung tentang tata letaknya, mereka pun perhatikan 3 kursi di samping meja dan perlahan duduk secara santuy. Sebelum kemudian Kaisar Caman pun membuka topik percakapan dan menanyakan pada Luo Peng mengenai gerangan berapa banyakkah pertempuran yang kali ini telah diterimanya. Saat Luo Peng pun yang mendengarnya memberitahukan bahwa ia telah menerima setiap tantangan yang dikeluarkan untuknya tanpa sedikit pun melewatkannya. Ya bahkan kelompok Kaisar Caman pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutan hebat di masing-masing raut wajahnya. Sebelum kemudian Kaisar Seribu Hujan pun secara kepo menanyakan tentang berapa banyak pertempuran itu, mengingat ia tahu beberapa saat setelah Luo Peng memasuki panggung arena dunia kemuliaan, dirinya telah menerima puluhan ribu tantangan serta jumlahnya pasti terus-menerus naik. Dan selain itu, dengan berkonsultasi dengan paksi lain, makhluk besar dari berbagai ras di wilayah dunia kemuliaan memperkirakan bahwa dirinya harus menerima lebih dari 100.000 pertempuran, hingga sulit menghitung jumlah yang akurat karena ada terlalu banyak ras di dalamnya. Tapi berdasarkan jumlahnya jelas itu harus lebih banyak dalam beberapa hari. Saat Luo Peng pun yang mendengarnya segera membenarkannya dan menyebutkan bahwa dirinya tak menerima terlalu banyak tantangan ketika baru saja tiba di wilayah dunia kemuliaan, melainkan jumlahnya semakin terus bertambah. Dengan secara total, dirinya telah menerima lebih dari 620.000 tantangan. Menyebabkan kelompok Kaisar Caman pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka Luo Peng berhasil mengatasi ratusan ribu tantangan, mengingat jumlahnya itu terbilang mengerikan. Dan semua orang tahu Kaisar Caman yang notabene orang terlama di sini nyatanya hanya bisa menerima kurang dari 1.000 tantangan secara keseluruhan. Oleh karenanya ketiganya pun memberikan selamat pada Luo Peng atas pencapaiannya itu, dan Kaisar Tujuh Pedang pun menebak kemungkinan ia telah menghasilkan lebih dari 900 poin kemenangan dalam satu hari. Dengan itu dipastikan cukup untuknya menukar 9 peluang warisan, sehingga membuatnya pun sedikit merasa iri. Saat ini pun buat Luo Peng yang mendengarnya tanpa tak terlalu memikirkannya, sebab ia merasa masih memiliki beberapa kekalahan. Ya meskipun kekuatannya kali ini ada di puncaknya, itu tak berarti bahwa ia adalah yang terbaik dari pewaris tahap ketiga, dikarenakan di antara 1.000 pesaing yang dipilihnya pada hari pertama, ada yang lebih kuat dan lebih lemah. Tapi orang seharusnya tahu gaya bertarung yang berbeda atau teknik rahasia yang bisa menahan mereka. Dengan biasanya makhluk besar dengan keyakinanlah akan menantangnya, dan hampir setiap makhluk besar berada di tingkat atas. Yang oleh karenanya setelah cukup lama mengobrol dengan Luo Peng,
Kelompok Kaisar Zaman pun yang merasa tak ada lagi yang perlu dibahas dengannya, memutuskan untuk pergi meninggalkan kediamannya. Setelah kelompok Kaisar Zaman meninggalkan kediaman Luo Peng, keesokan harinya Luo Peng pun terus berjuang melawan para pesaing lainnya di wilayah dunia kemuliaan. Saat dengan membaca buku hitam mereka, pewaris ras lainnya bisa melihat catatan pertempuran Luo Peng, dan pada daftar peringkat ahli waris tahap ketiga, jumlah kemenangan serta kerugian jelas tercantum. Sebab pada waktu itu Luo Peng bertempur lagi dengan 1000 pertempuran, dan ia melakukannya lagi pada hari ketiga dalam 1000 pertempuran setiap harinya, sebelum kemudian akan beristirahat setelah bertarung dan melanjutkan juga pada hari berikutnya. Yang bahkan ia terus berjuang dengan cara ini, dan berkat tingkat kemenangannya yang sangat tinggi, pohon kemuliaannya semakin meroket memukau banyak ahli waris dari ras lain, sehingga setelah terbukti bahwa Kaisar Sungai Pedang adalah salah satu yang terbaik dari 90 juta pewaris tahap ketiga. Terlebih lagi waktu terus berlalu, dan Luo Peng terus berjuang 1000 pertempuran setiap harinya seperti rutinitasnya. Saat ras iblis, ras serangga, dan ras otomat semua menunggu kabar baik, dengan mereka semua tahu bahwa manusia sudah merasakan bahwa mereka akan mencoba membantai Luo Peng. Tapi mereka berpikir bahwa kecuali Kaisar Sungai Pedang bersembunyi di istananya atau dijaga oleh seorang kesatria alam semesta setiap kali dia keluar dari istananya, serta seseorang pasti akan berhasil pada kesempatan pertama untuk membantainya. Dan di dunia pertempuran, Luo Peng mengenakan baju besi hitam terbang di atas kota dalam reruntuhan serta memiliki sayap hitam di punggungnya. Dengan ketika ia melambaikan tangannya, 600 bola emas terbang kembali dan pada akhirnya menuntaskan semua pertempurannya. Namun ketika Luo Peng menuntaskan semua pertempurannya itu, pada saat ini di wilayah kediamannya, seorang kesatria yang ternyata adalah kesatria persepsi cahaya, duduk dengan kaki bersilang, melihat ke pagar di ruang depan rumah Luo Peng yang notabene Kaisar Sungai Pedang di kejauhan. Dengan meskipun aliansi klan serangga memiliki hampir 10.000 ahli waris, hanya beberapa lusin dari mereka yang dapat melihat rumah Kaisar Sungai Pedang dengan jelas dari tempat tinggal mereka, serta ini satu-satunya cara untuk mengawasinya. Ya bahkan ketika Kaisar Persepsi Cahaya menatap rumah Luo Peng, ia bisa melihat ratusan ahli waris telah menantang Luo Peng, dan hanya beberapa hari setelah dirinya memulai pertempurannya, berbagai klan telah saling menghubungi dan mengonfirmasi bahwa ini adalah jumlah yang benar, serta hari ini adalah hari ia dijadwalkan untuk menuntaskan semua pertempurannya. Terlebih lagi dengan sedikit kesadarannya terhubung ke wilayah dunia kemuliaan, Kesatria Persepsi Cahaya melihat catatan pertempuran Luo Peng yang selalu berubah dalam buku hitam, dan ketika memikirkan catatan pertempuran hebatnya, Kesatria Persepsi Cahaya tak bisa membantu tapi memiliki perasaan campur aduk saat banyaknya poin kejayaan yang dimiliki oleh Luo Peng benar-benar tak bisa dipercaya, sehingga buahnya pun merasa sangat iri dikarenakan sebelum adanya Luo Peng Kaisar Sungai Pedang, nyatanya tak ada orang lain yang pernah mendapatkan banyak poin kemuliaan ini, dan merasa jika seluruh makhluk besar tahu bahwa dirinya sangat kuat, mereka tak akan menantangnya kecuali mereka cukup percaya diri untuk menang. Serta jika dirinya bisa memiliki poin kemuliaan seperti ini, Kesatria Persepsi Cahaya juga merasa dirinya mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi tuan alam semesta. Ya bahkan terlepas dari 3 kesatria yang dikirim dari klan Otoman, klan Serangga, dan klan Iblis, beberapa makhluk besar dari kelompok kekuatan lainnya juga menonton secara diam-diam. Dengan meskipun mereka tak melangkah mendekat, mereka tak keberatan melihat pertempuran yang signifikan, dan kelompok-kelompok kekuatan itu telah berspekulasi bahwa 3 ras puncak yang berdekatan dengan ras manusia tak akan membiarkan Kaisar Sungai Pedang untuk terus tumbuh lebih kuat. Namun ketika semua ras masih mengamati rumahnya selama beberapa hari terakhir, Luo Peng tak melakukan apapun selain menghabiskan waktu bersama keluarganya, yang meskipun ia secara rutin berkultivasi, dirinya juga tak dapat mengabaikan keluarganya, mengingat ia mengakui bahwa dirinya berutang banyak pada mereka. Sebelum kemudian Luo Peng pun membuka topik percakapan di meja makan dengan bergurau melaporkan pada Luo Peng tentang adiknya Luo Hai, yang kali ini telah menyebabkan masalah besar saat bertualang di alam semesta. Tapi untungnya penguasa Ganwu yang notabene makhluk paling kuat di alam semesta telah menyelamatkannya, menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya sedikit menunjukkan rasa herannya, sebelum kemudian segera menanyakan hal ini pada Luo Hai. Saat ini pun buat Luo Hai yang mendengarnya membenarkannya, dan beralasan bahwa hal ini dilakukannya atas dasar dirinya yang hanya ingin membuat namanya untuknya sendiri dengan kekuatannya, tanpa menunjukkan identitasnya saat bertualang di alam semesta.
Namun apesnya ia telah membuat marah seseorang dengan sosoknya sangat arogan karena ia memiliki backingan seorang guru kaisar tingkat abadi. Tapi ia sama sekali tak takut akan hal itu dikarenakan dia memiliki Luo Peng, notabene ayahnya juga yang merupakan murid dari seorang pemimpin kota kekacauan utama, sehingga buahnya pun memutuskan untuk melakukan buah kuantam dengannya. Tapi sayangnya ketika ia nyaris akan mengalahkannya, guru kaisar tingkat kematiannya pada akhirnya muncul untuk menyelamatkannya, sekaligus dengan brutal menyerangnya dan tanaman obat yang dibawanya. Dengan untungnya berita bahwa dirinya terlibat dalam buah kuantam itu kembali ke Ganwu dengan cepat dan tanpa diduga, penguasa Ganwu muncul secara langsung melindunginya. Ya bahkan Luo Peng pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka selama 1000 tahun putranya untuk pertama kalinya telah memprovokasi makhluk agung yang notabene adalah seorang kaisar tingkat abadi. Sehingga Bonnya pun mengingatkannya untuk berhati-hati lain kali selama melakukan petualangan di alam semesta. Sebab ia tahu putranya Luo Hai ini ingin mengikuti jalan ninjanya dan menjadi makhluk yang hebat, serta diharapkan akan menghadapi beberapa bahaya dan kemunduran. Dengan yang bisa dilakukan putranya ini adalah tetap waspada. Namun ketika Luo Peng mengingatkan hal ini pada Luo Hai, Su Xin pun memberitahukannya tentang penguasa kota Ganwu yang telah memperlakukan keluarga Luo-nya dengan baik. Sebab ia tak hanya menyelamatkan Luo Hai beberapa tahun yang lalu, tapi juga memberi keluarga Luo-nya sepetak besar wilayah seluas 12 bintang, dan terlebih lagi wilayah itu adalah 12 bintang di sekitar kota asal mereka, Gunung Naga Hitam Lapangan Bintang. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya dengan tak menyangka penguasa kota Ganwu diam-diam membantu keluarga Luo-nya berkali-kali dan bahkan menyelamatkan putranya Luo Hai. Sebab biasanya Kaisar Ganwu tak akan tahu tentang hal sepele seperti Luo Hai berada dalam bahaya. Dengan tak menyangka Luo Peng sudah mencapai tingkatan sebesar itu dan menyuruhnya untuk tak merendahkan dirinya, menyebut pencapaiannya itu hanyalah kehokiannya. Sebab keberuntungan dan pertemuan adalah bagian dari kekuatan juga. Ya bahkan posisi dalam kemanusiaan itu penting, tapi nyatanya kekuatan lebih penting. Dengan meskipun Luo Peng adalah muridnya, pemimpin kota pun merasa jika peningkatan kekuatannya cukup lambat selama ini dan tak mewakili status mentereng, orang lain kemungkinan akan memandang rendah dirinya, serta selama 6000 tahun ini, dirinya belum menunjukkan kekuatannya sama sekali. Dan ketika ia menemukan waktu, pemimpin kota pun menyarankan Luo Peng untuk pergi mencoba melakukan buah kuantam melawan Raja Sektor Langit Gunung, sebab jika ia berhasil mengalahkannya, kemungkinan besar nama serta reputasinya akan menyebar, dan bajingan tengil itu dipastikan tak akan berani mengacaukannya lagi. Dengan siapapun yang melakukannya, mereka hanya bisa curiga apakah mereka terkait dengan ras lain ataukah pengkhianat umat manusia. Dan dalam sejarah, siapapun yang bisa melewati ini semua adalah jenius puncak mutlak, serta hanya setelah melewati sektor ini, Tuan wilayah langit gunung tertinggi akan benar-benar berada pada tingkat yang sama dengan Kedi dan Si Huo yang notabene para kesatria kuat lainnya. Terlebih lagi pemimpin kota juga mengingatkan Luo Peng agar memisahkan identitas Kaisar Sungai Pedangnya dengan identitas aslinya. Dikarenakan jika ras lain tahu tentang hal ini, kemungkinan besar mereka akan menghabiskan jumlah besar untuk membantainya, yang bahkan ia juga sudah secara khusus membuat identitas Kaisar Sungai Pedang dari masa mudanya ke tingkat kaisar dengan informasi terperinci tanpa celah. Dan ketika Luo Peng melewati langit sektor penguasa gunung, pemimpin kota pun akan mengatur aliansi yang untuk menyambutnya, serta akan membuatnya bergabung sebagai penampilan asli Luo Pengnya, memungkinkannya akan memiliki 2 wujud klon. Namun setelah memberitahukan hal ini, pemimpin kota pun yang merasa penih syirin tentang baju kaisar kerajaan di tubuh Luo Peng, menanyakan secara kepo padanya mengenai gerangan bagaimanakah dirinya bisa menggunakan baju besi kaisar kerajaan, dan bagaimana juga ia bisa membunuh sejumlah kaisar begitu mudah di wilayah menara. Saat Luo Peng pun memberitahukan bahwa dirinya memang secara alami bisa menggunakan si baju besi, dan untuk membantai sejumlah kaisar ia nyatanya mengandalkan baju besi sayap sawu maupun racun Peimo. Mengingat ketika dirinya pertama kali memasuki medan perang wilayah luar, ia nyatanya telah menggunakan baju besi prajurit. Dengan kemudian ketika kekuatannya terus meningkat, dirinya mulai hampir tak menggunakan si baju besi umum. Adapun untuk dapat memicu kekuatan si baju besi umum itu karena di benua Yanji, ia berhasil menyerap 10 kristal sungai darah dan menjadikannya seorang prajurit hitam. Menyebabkan pemimpin kota kekacauan utama pun yang mendengarnya sontak terkejut dengan tak menyangka Luo Peng merupakan seorang prajurit kulit hitam. Sebab ia tahu prajurit kulit hitam adalah seorang legenda bahkan di benua sungai darah, apalagi dalam kemanusiaan. Sehingga buannya pun tak kuasanya bisa terus melontarkan pujian bangga padanya. Hingga semakin kuat dirinya, semakin juga dirinya secara alami menyukainya.
Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya spontan hanya bisa menunjukkan rasa herannya dengan tak berharap pemimpin kota terus melontarkan pujiannya padanya dan hanya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit kulit hitam. Itu sudah membuatnya merasa girang bukan kepalang, sehingga membuatnya pun dengan bingung bertanya-tanya tentang dirinya yang apakah menjadi seorang prajurit kulit hitam berarti sudah melampaui pencapaian tingkat tingginya. Namun ketika Luo Peng masih memikirkan hal ini, pemimpin kota pun menyarankannya agar tak menyebarkan berita tentang dirinya yang merupakan seorang prajurit kulit hitam, dikarenakan itu kemungkinan akan menggemparkan sejumlah manusia yang sejak lama tak memiliki seorang prajurit kulit hitam, dan dikarenakan pemahaman hukumnya terbilang sangat tinggi sekarang, serta seharusnya bisa membuat terobosan, pemimpin kota pun secara penisrin menanyakan pada Luo Peng mengenai dirinya yang kapankah bersiap untuk melakukan penerobosan. Setelah mendengar pertanyaan dari pemimpin kota kekacauan utama, Luo Peng pun bilang bahwa penerobosan itu dilakukannya setelah dirinya pergi menjelajahi sebuah daerah rahasia, sebab rencana ini terlibat untuk mendapatkan papan logam ketiga terlebih dahulu, dikarenakan untuk melakukan penerobosan. Dengan kehadiran Dewa Binatang buasnya telah mencapai tingkat ke-20 jembatan surga. Pada tingkat setinggi itu, selama ia ingin menerobos, ia bisa dengan hukum emas, dan dengan menggunakan itu, ia nyatanya bisa melakukan terobosan. Ia meskipun binatang bertanduk emas biasanya merasa sangat sulit untuk menerobos dengan pemahaman di tingkat ke-20 miliknya. Tak peduli seberapa sulit menerobos pondasi itu utama, itu dipastikan masih mungkin bisa dilakukannya. Tapi mendengar perkataan Luo Peng tentang kunjungannya ke daerah rahasia, pemimpin kota pun tak kuasanya bisa tertegun dan spontan teringat akan sosok Kedi murid kesayangannya terdahulu yang telah gugur di daerah rahasia itu. Dengan daerah itu notabene menyimpan sejumlah besar bahaya yang tak terhitung jumlahnya bagi seorang kesatria. Namun merasa pemahaman hukum Luo Peng sangat tinggi, pemimpin kota pun hanya bisa mendukungnya. Dikarenakan dengan pergi ke sana, dirinya akan jauh lebih kuat dan kemampuan bertahannya juga akan jauh lebih tinggi, memungkinkannya tak akan terlalu terlambat untuk menjelajahi daerah itu. Saat ini pun Luo Peng menunjukkan rasa leganya atas dukungan dari pemimpin kota dan memberitahukan padanya tentang dirinya yang harus mencari klon ketiganya. Mengingat dirinya perlu tingkat penguasa sektor dan tempat-tempat itu memang memiliki sisa-sisa khusus, serta kebanyakan dari mereka adalah level abadi. Adapun tingkat penguasa sektor mereka sangat sedikit, dengan setelah semua ini sebagian besar bentuk kehidupan khusus secara alami dilahirkan sangat cerdas dan mereka tahu ada banyak di luar untuk memilikinya, sementara mereka lemah. Sangat sedikit yang benar-benar meninggalkan daerah rahasia dan mudah bagi mereka untuk menjadi abadi. Oleh karenanya hanya ada sedikit tingkat penguasa sektor dan sejumlah mayat yang terpelihara khususnya sangat langka. Terlebih lagi semakin tinggi garis keturunan, semakin sulit bagi mereka untuk menjadi abadi. Namun bentuk kehidupan khusus berbeda, sebab semakin tinggi garis keturunan mereka, semakin surgawi mereka. Tapi mereka tak berhak dianggap ras, dikarenakan jumlah mereka sedikit, dan beberapa sangat sedikit sehingga hanya ada satu di seluruh alam semesta, yang bahkan dalam ribuan tahun, itu masih sangat sedikit, seperti contohnya binatang bertanduk emasnya, yang meskipun sedikit namanya di alam semesta yang luas, nyatanya masih ada beberapa spesiesnya yang terkenal, dan melalui banyak generasi yang diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang bertanduk emas abadi telah tumbuh agak signifikan, dan selama mereka menurunkan warisannya dengan waktu yang cukup, mereka pada akhirnya akan terus berkembang biak lebih banyak. Oleh karenanya pemimpin kota pun yang mengetahui tentang letak daerah rahasia itu, memberitahukan Luo Peng bahwa masih ada sejumlah penguasa sektor bentuk kehidupan khusus, hampir semuanya tersembunyi di sana, dan jika ingin menangkap mereka kemungkinan itu sangat sulit, sehingga buahnya pun mengingatkannya agar bertindak sesuai dengan kekuatannya. Saat ini pun Luo Peng yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebelum kemudian ia pun yang merasa tak ada hal yang perlu dibicarakan lagi pada pemimpin kota kekacauan utama, memutuskan cara hormat pamit pergi meninggalkannya, OTW menuju TKP Istana Kaisar Kerajaan berada. Dengan singkat cerita ketika sampai di sana, Luo Peng pun yang kali ini membawa 2 botol anggur langka bergegas memasuki istana dan bertemu Kaisar Kerajaan yang kali ini duduk di sebuah panggung tinggi, sehingga ketika melihat 2 botol anggur langka di tangan Luo Peng, Kaisar Kerajaan pun spontan menunjukkan rasa girangnya dengan tak menyangka muridnya itu membawakan hadiah yang sangat disukainya. Membuatnya pun segera mengajak Luo Peng untuk duduk bersama mengobrol sembari meminum anggur yang dibawanya. Sebelum kemudian Luo Peng pun memulai percakapan, memberitahukan pada Kaisar Kerajaan tentang dirinya
ia mendapatkan harta sejati dalam medan perang wilayah luar. Dengan harta karun sejati itu adalah jam kuno, dan mulai menjelaskan secara rinci tentang kemampuan dan persyaratannya, sehingga dengan demikian merasa tak membutuhkan benda ini. Luo Peng pun berniat memberikan benda itu pada kaisar kerajaan. Tapi di sini kaisar kerajaan pun secara halus menolaknya, dikarenakan ia merasa jam kuno itu tampaknya tak cocok dengan jalan kemampuannya, maupun juga tak akan berguna baginya, sehingga buahnya pun menyuruh Luo Peng untuk menyimpannya, sebelum kemudian beliau pun mengalihkan topik percakapan dengan menanyakan pada Luo Peng mengenai dirinya, yang apakah sudah kembali ke rumah, dan bagaimana juga dengan keadaan keluarga Luo-nya. Luo Peng pun menyuruh kaisar kerajaan untuk santuy, sebab mereka sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi demikian ia merasakan sedikit amarah di hatinya, mengingat ketika ia kembali, dirinya benar-benar mengetahui bahwa Kaisar Jianta dari keluarga Luosi menciptakan masalah bagi keluarganya, menyebabkan kaisar kerajaan pun yang mendengarnya terdiam sejenak. Dan ia tiba-tiba teringat mengetahui Jianta merupakan murid seorang kesatria kuat bernama Kesatria Kabut Emas, sehingga dengan tindakannya menyinggol keluarga Luo Peng, kaisar kerajaan pun tak kuasa menunjukkan rasa herannya, mengingat ia tahu bahkan dengan gurunya Kesatria Kabut Emas sebagai dekingannya, kemungkinan beliau juga akan merasa segan dengan sosok Luo Peng, dan ia tak mungkin akan berani menyinggungnya. Terlebih lagi dengan bagaimanapun dirinya adalah murid pemimpin kota kekacauan utama, ya bahkan jika pemimpin kota tak mau muncul untuk membantunya, hanya mengandalkan kelompok muridnya yang notabene seniornya, siapapun dari mereka akan dapat menakut-nakuti omongan kosong dari Kesatria Kabut Emas. Oleh karenanya merasa Jianta layak diberi pelajaran berbuah kuantaman. Kaisar kerajaan pun memerintahkan Luo Peng untuk segera menghabisinya. Saat ini pun Pak Luo Peng yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan berjanji akan segera memberikan pelajaran berharga pada Jianta, yang bahkan Luo Peng pun secara lantang melontarkan peringatannya pada semua ras di hadapannya, terutama ras otomaton, untuk tak berniat terus menyenggolnya, sebab jika mereka ingin bertindak untuk membalaskan dendam atas kematian Chen Hun yang dihabisi kaisar panah berat sebelumnya, dirinya tak segan-segan akan membantai mereka. Dan ia juga mengingatkan para ras lainnya untuk tak terus membuat perselisihan antar kelompok, sebab ia ingin menyimpan kekuatannya untuk berkutat di dalam wilayah jatuhnya menara bintang, dikarenakan membuang kekuatan apapun sekarang hanya akan menyebabkan penyesalan bagi mereka nantinya, dan itu akan memungkinkan yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Menyebabkan para ras lainnya pun yang mendengarnya saling memandang satu sama lain, dengan mereka merasa perkataan dari Luo Peng itu ada benarnya, sehingga membuat masing-masing dari mereka pun setuju atas pengingatnya. Oleh sebab itu setelah setuju atas pengingat dari Luo Peng, mereka pun segera memutuskan untuk memasuki ruang terlarang berikutnya. Dengan ketika masuk, mereka pun menemukan bahwa sudah ada dua kelompok ras di sana yang juga terjebak dalam jalan buntu. Salah satunya adalah ras manusia, serta yang lainnya adalah ras serangga. Dan Luo Peng juga dapat melihat ada seorang pria bermata tiga dengan rambut coklat panjang di dalam ras manusia, yang ternyata itu tak lain dan tak bukan adalah seorang kaisar puncak pernah dikenalnya, bernama Kaisar Tianchen. Dengan ia memiliki kemampuan mahir dalam serangan jiwa dan ilusi, serta ancamannya sebanding dengan yang ada pada batas kaisar, sehingga Luo Peng pun memilih untuk membawa kaisar panah berat mendatanginya dan berbaur dengan banyak orang lain di ras manusia. Menyebabkan banyak prajurit di sekitarnya pun yang melihatnya sontak terkejut ketika mereka melihat kaisar panah berat berperilaku patuh di hadapan Luo Peng, sebab waktu itu ketika ia dipaksa koma, semua orang mengira bahwa dirinya akan mokat, tapi tak disangka ia malah dibantu Luo Peng untuk memulihkan kekuatan penuhnya dengan cepat, sehingga membuat mereka pun merasa harus menghormati sosok Luo Peng. Namun ketika semua prajurit masih menunjukkan kehebohannya, dua kelompok dari ras serangga yang telah berkumpul tiba-tiba berteriak menanyakan pada Kaisar Kerangka tentang gerangan di mana sosok Tuan Nancheng, sebab ia pernah mengatakan pemimpin kelompok Ratu Serangga itu kali ini akan menunjukkan batang hidungnya. Saat Kaisar Kerangka pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya tanpa mau sedikit pun menjawab pertanyaan dari dua kelompok ras serangga. Tapi ketika Kaisar Kerangka masih menunjukkan mode diamnya, Tianchen pun tiba-tiba bereaksi memandang sosok Kaisar Kerangka, sebab ia tahu sang Kaisar Kerangka ini memiliki kemampuan pertahanan terkuat, dan dengan sosoknya ada di sana, dapat dipastikan Ratu Serangga Nancheng pasti akan muncul juga, sehingga buahnya pun tak berharap dirinya akan bertemu dengannya begitu cepat. Tapi ia pun segera membuang semua pemikirannya ini, sebelum kemudian menanyakan pada Luo Peng mengenai gerangan dirinya, yang apakah memiliki kepercayaan diri dalam mengatasi Ratu Serangga Nancheng. Setelah mendengar pertanyaan dari Tianchen, Luo Peng pun menunjukkan rasa pesimisnya dan balik melontarkan pertanyaan yang sama pada Tianchen.
menyebabkan Tian Chen pun menunjukkan ketidaksanggupannya untuk melawannya, sebab ia merasa dirinya sama sekali tak memiliki harapan untuk melawannya. Dikarenakan setiap ratu serangga mahir dalam serangan jiwa dan pertahanan, yang bahkan dengan Kaisar Kerangka saja notabene adalah budaknya. Ia merasa si Kaisar itu masih lebih kuat darinya dalam serangan jiwa, dan ia tak punya harapan sama sekali untuk melawannya. Terlebih lagi semakin banyak prajurit, semakin sedikit ancaman dari perbedaan kekuatan di tempat ini. Sang Ratu Nancheng memang sangat mengancam, dan ia sendiri bisa berdiri di atas mereka semua di sini, tapi sering meningkatnya jumlah prajurit. Ancaman itu dipastikan akan menyusut, terutama ketika bintang yang disegel itu jatuh. Jumlah kaisar ras lain kemungkinan akan bertambah banyak saat selama mereka semua menggabungkan serangannya. Bahkan seorang kesatria tak akan bisa menahannya, memungkinkan mereka harus menghindar dan tak bisa menghadapinya. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, sebab ia akhirnya tahu selama mereka mengumpulkan banyak prajurit, peluang keberhasilan mereka menguasai menara bintang sangatlah besar. Dan sering berjalannya waktu, mereka pun melakukan perjalanan dari satu ruang terlarang ke ruang berikutnya. Saat setiap ruang yang mereka masuki, mereka akan mengumpulkan lebih banyak prajurit dan jumlahnya bertambah besar. Dengan situasi ini membuat semua prajurit yakin bahwa bintang yang disegel itu kemungkinan besar akan jatuh hanya ketika itu akan terjadi. Mereka akan sepenuhnya dapat menguasai menara bintang. Ya bahkan kali ini, Luo Peng pun berdiri di atas udara mengamati para prajurit ini. Dengan Kemras Otomaton memiliki lebih dari 600 prajurit, ras serangga memiliki lebih dari 800 prajurit, maupun Kemras lainnya memiliki ratusan jumlah di bawahnya. Ya meskipun Luo Peng bisa mengenali beberapa prajurit, berdasarkan presentasinya ia bisa menyimpulkan lebih dari 90%-nya adalah kaisar. Dan ketika melirik ke arah pintu luar, Luo Peng pun bisa menemukan sejumlah Kemras lainnya. Mempunyai ras kaisar masing-masing, dengan Kemras iblis memiliki kaisar yang tampak dari kelihatannya sangat kuat. Hingga buat Luo Peng dan semua prajurit lainnya pun mengalihkan pandangannya ke arah prajurit kaisar dari Kemras iblis itu yang beranjak masuk. Menemukan sosoknya membawa pisau besar berwarna darah di punggungnya, ditutupi sisik merah darah dengan satu tanduk kepala serigala serta 9 ekor bersisik. Saat ia melangkah melalui ruang hampa di depannya, disertai tatapan yang membuat semua orang bergidik ketakutan. Yang meskipun ada lebih dari 2000 prajurit terkuat di sini, mereka semua pun langsung terdiam, mendapati energi mereka ditekan olehnya, yang ternyata merupakan seorang prajurit terkuat yang dijuluki sebagai Kaisar Makam Hitam. Oleh sebab itu setelah kemunculannya, para prajurit dari ras lainnya pun mulai membandingkan kemampuan OP-nya dengan Ratu Serangga Nancheng. Tapi dalam hal reputasi, Kaisar Makam Hitam tampaknya lebih tinggi, dan adapun kekuatan tempurnya, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua. Namun di ruang kecil di mana pasukan ras serangga abadi akan terpengaruh, Kaisar Makam Hitam kemungkinan bisa dengan mudah membantai seluruh pasukan serangga. Tapi lain halnya jika mereka memiliki ruangan yang cukup. Pasukan serangga dapat dipastikan dengan mudah menyerangnya secara membabi buta. Bahkan Luo Peng pun berseru ketika melihat sosok Kaisar Makam Hitam, sebab ia mengetahui Kaisar Makam Hitam merupakan salah satu kaisar terkuat di bumi yang memiliki reputasi mentereng. Dengan dia telah menyinggung banyak prajurit serta berasal dari ras Kiwang, dan karena dirinya telah menyinggung prajurit terlalu banyak, ia pun memilih melarikan diri ke medan perang wilayah luar selama tingkat kekuasaannya, sebelum kemudian memulai perjalanan panjang membantai dan membantai, serta tumbuh sampai sosoknya hampir tak terkalahkan di tingkat kaisar, yang bahkan ras Kiwang telah lama memperlakukannya sebagai pilar dukungan untuk membantu menuntaskan semua musuhnya sejak lama. Dengan juga memberinya sumber daya yang sangat besar untuk tumbuh, sehingga buahnya pun merasa jika seandainya ia lebih baik dalam aspek-aspek tertentu, kemungkinan besar dirinya akan mirip dengan gurunya Kaisar Krayan. Namun ketika Luo Peng masih memikirkan hal ini, waktu pun terus berlalu dan para prajurit terus bertambah jumlahnya. Semua berkumpul di banyak ruang terlarang dan menuju ke ruangan berikutnya. Dengan mereka tinggal selama setengah jam hingga setengah hari di setiap ruangan sebelum menglanjutkan perjalanan. Serta ini terus terjadi selama 2 hari dan jumlah prajurit di setiap tim tumbuh menjadi jumlah yang mengejutkan. Tapi ketika mengamati para prajurit ini, tatapan Luo Peng pun tiba-tiba tertuju pada seorang prajurit di Kemras manusia. Saat ia membawa 7 bila yang berbeda di punggungnya, mengenakan baju besi ungu kuno dan memegang sarung tangan hitam khusus di tangannya, serta dahinya memiliki tanda 7 bila dan ia mengeluarkan energi sangat besar. Ya ternyata itu merupakan seorang prajurit dari ras manusia yang dijuluki sebagai Kaisar 7 Pedang.
Terlebih lagi Luo Peng juga tahu Kaisar Tujuh Pedang adalah seorang prajurit pembaca semangat. Dengan ia dibesarkan dari dojo kapak besar serta diserap sebagai jenius inti dan menjadikannya jenius nomor satu dari generasinya saat itu, yang meskipun dalam hal bakat dan kecepatan peningkatan, ia tak bisa dibandingkan dengan Kedi atau Luo Peng, tapi nyatanya masih jauh lebih tinggi dari seorang jenius seperti Bolan. Yang bahkan game ras manusia juga mulai menunjukkan mode gibahnya, membahas tentang sosok Kaisar Tujuh Pedang yang menurut mereka seorang kaisar terkuat, memungkinkan ras manusia mereka akan memiliki kuasa melawan kaisar lainnya. Tapi ketika para ras manusia masih menunjukkan mode gibahnya, Babata pun tiba-tiba menyarankan Luo Peng di dalam hatinya agar mengungkapkan identitas aslinya di depan semua orang, memungkinkan itu akan membuat identitasnya lebih menonjol daripada Kaisar Tujuh Pedang didasari atas dirinya. Ia merupakan murid pemimpin kota kekacauan utama, dan ia adalah orang nomor satu dari perusahaan virtual alam semesta. Tapi di sini Luo Peng pun sontak membantah sarannya, dikarenakan dia masih ingin menjelajahi wilayah Menara Bintang tanpa diketahui sedikit pun oleh pihak lain. Namun tepat ketika Luo Peng baru saja menolak saran dari Babata, tiba-tiba suara gemuruh pun terdengar di depannya. Saat sebuah ruangan yang menuju TKP akhir dari Menara Bintang tanpa diduga terbuka lebar, sehingga Mbak Luo Peng pun pada akhirnya bergegas terbang masuk ke dalamnya.